code doesn't work! Dimulai di abad ke-21 ketika sebuah perusahaan bernama Umbrella Corporation menjadi salah satu perusahaan komersial terbesar di Amerika bagian Kulon. Hampir semua orang memakai barang-barang dari perusahaan tersebut, namun di balik itu semua, masyarakat bahkan karyawan perusahaannya sendiri tak menyadari bahwa sebenarnya penghasilan terbesar perusahaan tersebut didapatkan dari pengembangan teknologi militer, percobaan genetik, dan juga senjata virus mematikan. Lalu film pun dimulai di salah satu laboratorium Umbrella Corporation. Terlihat ada seseorang yang mencoba mengambil sebuah senjata rahasia. Setelah mendapatkannya, ia membuang salah satu tabung berisi cairan virus yang kemudian menguap dan masuk ke dalam ventilasi udara. Lalu mas ini sepertinya sedang mengalami kesialan, tapi karena ia seseorang yang baik hati, ia pun langsung memaafkan orang itu dan segera masuk ke dalam lift. Di sisi sistem yang ada di sana mendeteksi sebuah ancaman berbahaya dan mulai mengaktifkan sistem keamanan darurat. Orang-orang yang ada di sana terkunci dan tak bisa keluar. Bahkan mereka yang ada di lift pun juga terkunci di dalamnya. Lalu tiba-tiba liftnya terjatuh dengan sangat cepat. Mereka semua panik hingga akhirnya lift itu berhenti di lantai 3. Sementara itu di lantai 3 semua orang yang terkunci mulai ambruk ketika ada gas aneh keluar dari ventilasi itu. Orang-orang yang ada di lift pun berhasil membuka sedikit pintu liftnya. Mereka melihat orang-orang yang ada di sana sudah tergeletak, tak bernyawa. Ketika salah satu dari mereka mencoba keluar, tiba-tiba scene beralih ke seorang wanita bernama Alice yang saat itu baru saja terbangun dari tidurnya. Tampaknya ia sedikit bingung karena ia kehilangan ingatannya. Lalu ia melihat secarik kertas yang tulisannya sebuah pesan. Di atas laci entah apa maksud dari pesan itu. Alice pun mencoba mengecek isi laci tersebut dan ia menemukan sebuah senjata yang dilindungi oleh sebuah kode. Lalu Alice berkeliling menyelidiki tempat itu. Ia menemukan sebuah foto dirinya bersama seorang laki-laki. Ia mencoba keluar rumah namun angin berhembus kencang. Tiba-tiba ada seseorang pria hendak membawa Alice pergi. Namun para FBI tanpa ngomong langsung masuk tanpa diundang. FBI pun berhasil menangkap pria itu. Lalu mereka membawa Alice dan pria itu masuk ke sebuah ruangan rahasia dan mereka berniat untuk pergi ke suatu tempat bernama The Hive. Di ruangan itu terdapat banyak sekali barang-barang dengan logo Umbrella Corporation, termasuk kereta bawah tanah ini. Para FBI itu mencoba menyalakan keretanya dan mereka pun pergi menuju ke The Hive. Saat di tengah perjalanan, mereka mencoba membuka salah satu pintu yang terkunci dan mereka menemukan seorang pria yang saat itu sedang pingsan. Tampaknya pria itu merupakan pria yang ada di foto Alice dan ia juga memakai cincin yang sama dengan Alice bertulisan Umbrella Corporation. Saat mereka tiba, Alice yang kebingungan mencoba menanyakan tentang apa yang terjadi di sana. Ternyata orang-orang ini bukanlah FBI, melainkan anggota pasukan khusus yang bekerja untuk Umbrella Corporation, termasuk Alice dan pria yang bernama Speed. Pernikahan Alice dan beserta rumah yang mereka tempati itu hanyalah sebuah penyamaran untuk menutupi tempat rahasia yang bernama The Hive ini. The Hive adalah sebuah tempat penelitian rahasia milik Umbrella Corporation yang berada jauh di bawah tanah kota Raccoon. Ketika terjadi sesuatu, sistem keamanannya akan menyemprotkan gas yang dapat membuat seseorang tak sadarkan diri dan mengalami hilang ingatan sementara. Itulah mengapa Alice dan Spence pingsan dan tidak bisa mengingat apapun. Para tentara ini dikirimkan untuk menyelidiki tempat itu. Namun sepertinya mereka menyadari bahwa kejadian yang terjadi di The Hive
lebih buruk dari yang mereka pikirkan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba saja mayat yang tenggelam itu pun mulai hidup kembali. Beberapa saat kemudian mereka berhasil menemukan sebuah ruangan aneh, yang mana ruangan tersebut merupakan jalur untuk menuju ke pusat sistem Requiem. Lalu mas-mas yang bernama Kaplan ini pun mencoba membobol sistem pertahanan milik Requiem. Dengan susah payah akhirnya ia berhasil membuka pintu ruangan tersebut. Jackson pun memasuki ruangan itu untuk memastikan keadaan, lalu ia menempelkan sebuah alat yang digunakan untuk membuka pintu yang ada di sisi lain dari ruangan tersebut. Setelah berhasil membukanya, anak buah Jackson pun masuk sambil membawa alat yang digunakan untuk mematikan sistem Requiem. Tapi tiba-tiba sistem pertahanannya mulai aktif ya bun, dan secara otomatis pintu ruangan tersebut terkunci. Tiba-tiba muncul sebuah laser yang datang secara terus-menerus, membuat salah satu anak buah Deshaun pun terbunuh. Sayangnya saat Kaplan berhasil membobol sistem tersebut, Jackson gagal menyelamatkan diri, dan orang yang ada di dalam ruangan tersebut tewas terpotong-potong oleh laser itu. Meski begitu, mereka tetap harus menyelesaikan misi sehingga Kaplan dan Alice terpaksa masuk untuk mematikan sistem Requiem. Terlihat beberapa ruangan yang sebelumnya terkunci kini mulai terbuka dengan sendirinya. Saat JD dan Rin sedang menunggu yang lain, tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh, dan Rin pun mencoba untuk menyelidikinya. Ternyata suara itu berasal dari seseorang yang selamat. Namun saat Rin mendekatinya, tiba-tiba ia menggigit tangan Rin. Lalu JD datang dan menembak orang itu. Tapi karena tembakannya tak mempan, Rin langsung memberondongnya. Sampai-sampai orang itu pun terpental. Tak lama setelah itu, Alice dan lainnya datang menghampiri mereka. Lalu si pria yang bernama Matt ini mencoba menjelaskan bahwa orang-orang itu sebenarnya sudah mati. Di sisi lain terlihat ada suatu seperti monster berhasil keluar dari benda aneh itu. Entah monster apa ini, tapi sepertinya itu adalah salah satu objek penelitian. Lalu Alice dan Matt yang saat itu terpisah dengan pasukan elit mulai memasuki laboratorium. Saat Alice sedang berjalan sendirian, di sana tiba-tiba ada seekor guguk yang sepertinya sudah terinfeksi oleh virus zombie. Guguk itu pun langsung mengejar Alice hingga akhirnya ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan itu juga ada zombie, sehingga Alice terpaksa mengeluarkan jurus tinju dan tendangan, hingga akhirnya zombie itu pun keok. Alice mengambil senjata yang dibawa oleh zombie itu dan ia menembaki para zombie guguk yang ada di sana hingga tersisa satu zombie guguk, dan Alice kembali menunjukkan jurus tendangannya. Sementara itu, Matt yang saat itu sedang melihat-lihat dokumen tiba-tiba bertemu dengan adiknya yang juga bekerja di laboratorium tersebut. Matt bahagia melihat adiknya masih hidup, tapi sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama ketika ternyata adiknya sudah berubah menjadi zombie dan mencoba untuk menggigitnya. Untungnya Alice datang tepat waktu untuk menyelamatkan si Matt. Perlahan-lahan ingatan Alice mulai kembali setelah melihat bahwa adik Simi dulunya adalah tempat Alice. Ternyata selama ini Matt berusaha untuk mengungkap penelitian rahasia yang dilakukan oleh Umbrella Corporation ke publik. Ternyata kejadian itu adalah penelitian ilegal yang berbahaya bagi upaya telah dilakukannya. Namun itu semua tak membuahkan hasil, hingga akhirnya ia mengirim adiknya sendiri untuk mengamati penelitian rahasia itu secara langsung. Adiknya mendapatkan akses masuk ke dalam laboratorium dari seseorang teman yang tak lain adalah Alice sendiri. Tapi sepertinya yang kita tahu bahwa rencana mereka telah gagal karena seseorang mengambil virus itu dan menyebabkan kekacauan di sana. Anything to expose Umbrella to the press.
Setelah mengobrol banyak hal, mereka berdua berlari ke sebuah ruangan dan mereka pun akhirnya bertemu lagi dengan Rin dan lainnya. Mereka terjebak di dalam sana karena semua jalan telah dipenuhi oleh zombie. Sven mengusulkan untuk tetap di sana sambil menunggu bantuan. Namun sayangnya tak akan ada bantuan untuk mereka semua karena Rin dan pasukan lainnya telah memasang sebuah bom di rumah Alice yang merupakan satu-satunya akses masuk menuju The Hive. Itulah misi ya, karena Umbrella Corporation tak ingin dunia tahu tentang penelitian yang mereka lakukan lalu. Alice mencoba menyalakan kembali sistem rekrutmen dan berharap mereka bisa menemukan sebuah jalan untuk keluar. Ketika Red Queen mulai dihidupkan, ia pun menceritakan bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus masih bisa memproduksi sel-sel baru. Hal-hal itu menjelaskan kenapa zombie itu tak bisa mati. Meski telah ditembak berkali-kali, satu-satunya cara untuk membunuh zombie itu adalah dengan mematahkan tulang belakang atau menghancurkan otaknya. Lalu siapapun yang telah digigit atau dicakar oleh zombie tersebut juga bisa terinfeksi oleh virus melalui darah. Hal itu menandakan bahwa Rin yang telah tergigit oleh zombie tidak lama lagi juga akan berubah menjadi zombie. Alice pun meyakinkan Red Queen bahwa mereka tak terinfeksi dan meminta untuk menunjukkan jalan keluarnya. Setelah itu mereka mencoba keluar melalui saluran air sesuai instruksi yang diberikan oleh Red Queen. Namun ketika mereka sedang menelusuri saluran air, tiba-tiba para zombie muncul dan langsung menyerang mereka. Mereka bertarung melawan para zombie itu hingga akhirnya mereka berhasil naik ke atas pipa. Di sini Rin sepertinya memiliki sistem imun yang cukup kuat karena meski telah berkali-kali digigit oleh zombie, ia mampu menahan dan belum berubah menjadi zombie. Perlahan namun lama, mereka pun akhirnya berhasil melewati kumpulan zombie itu. Sayangnya salah satu tali yang menopang pipa itu terputus sehingga Kaplan terjatuh sementara Alice berhasil melompat ke arah mapan hampir dimubang oleh para zombie itu. Tapi Alice menembak zombie yang memegang Kaplan. Karena sudah tak ada jalan lain bagi Kaplan, akhirnya ia menyuruh Alice dan lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Kaplan yang frustasi mencoba bunuh diri, namun ternyata ia mengurungkan niatnya dan mencoba mencari jalan lain. Saat Alice dan lainnya berhasil keluar dari saluran air itu, tiba-tiba Alice mengingat bahwa ada dua zat yang mana zat biru itu adalah virusnya, sementara zat yang berwarna hijau adalah antivirus. Namun ketika Alice mencoba mencari antivirus, ia tak bisa menemukan karena semua antivirus telah dibawa oleh seseorang. Lalu tiba-tiba Sven mulai mendapatkan ingatannya kembali dan ternyata orang yang telah membawa virus itu adalah Van. Ia mendengar percakapan Alice dan adiknya di medan saat itu juga. Ia pun membawa kabur virus tersebut. Ternyata ia hendak menjual virus itu pada seorang, namun sistem pertahanan milik Red Queen, ia pun terjebak di kereta dan meninggalkan virus itu di sana. Saat Van sedang menodongkan pistolnya, tiba-tiba ada zombie yang muncul dari dalam genangan air dan langsung menggigit Sven. Setelah Van membunuh zombie itu, ia pun segera pergi dan mengunci Alice dan lainnya di dalam ruangan. Van hendak menyuntikkan antivirusnya. Tiba-tiba makhluk aneh itu datang dan langsung menyerang Van. Red Queen mengatakan bahwa makhluk itu adalah hasil uji coba makhluk hidup yang disuntikan langsung menggunakan virus dan mengalami mutasi. Makhluk itu akan bermutasi menjadi lebih kuat setelah memakan makhluk hidup lainnya. Tiba-tiba makhluk itu datang dan berusaha menghancurkan kaca pembatas antara Alice dengan makhluk itu. Red Queen bisa memberikan kode untuk membuka pintu tersebut dengan syarat Alice harus membunuh Rin terlebih dahulu karena Rin telah terinfeksi oleh virus. Mendengar hal itu, Alice pun segera mengambil kapak dan langsung mengayunkan kapaknya ke arahnya.
Tiba-tiba pintu terbuka dan ternyata itu adalah Kaplan yang berhasil selamat dari kepungan para zombie. Mereka pun segera keluar dari sana tepat saat makhluk itu berhasil masuk ke dalam ruangan itu. Saat mereka hendak menuju ke kereta, tiba-tiba Van yang sudah tewas itu pun mulai berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Alice yang sudah sangat kesal akhirnya membacok zombie Van itu. Di dalam kereta, Alice menyuntikkan antivirus Ren dan ia berhasil menyembuhkan Ren dari virus zombie. Tiba-tiba makhluk aneh itu datang dan menyerang kereta mereka sehingga Kaplan pun tewas dan Matt kena cakran dari makhluk itu. Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil menyudutkan makhluk itu. Tapi tiba-tiba Rin yang sudah berubah menjadi zombie pun langsung menyerang si Matt. Dengan terpaksa menembak Rin dan tubuh Rin tak sengaja menekan tombol yang buka pintu lantainya sehingga makhluk itu pun terjatuh dan terseret oleh kereta hingga akhirnya ia terbakar. Setelah sampai di rumah Alice, mereka berdua mencoba keluar dari tempat itu, tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang menggunakan APD masuk dan langsung mengambil si Matt. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa si Matt akan digunakan sebagai proyek. Lalu mereka juga mengatakan bahwa mereka akan membuka kembali laboratorium The Hive. Beberapa waktu lelah berlalu, Alice terbangun di sebuah ruangan dan ia pun mencabut seluruh jarum suntik yang menempel di tubuhnya. Lalu ia mencoba mengotak-ngatik pintu itu dan berhasil membuka. Dengan hati-hati, Alice berusaha mencari jalan keluar. Ketika Alice berhasil keluar dari tempat itu, terlihat seluruh kota sudah berantakan dan terdapat berita tentang zombie yang menyerang kota di koran ini. Alice pun mengambil sebuah shotgun dari dalam mobil polisi dan cerita pun bersambung. Di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang alur cerita film Resident Evil seri kedua, yaitu Resident Evil Apollods. Jadi jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channelnya ini.